Hai, hari ini saya akan menerangkan salah satu contoh soal yang berkenaan dengan konvolusi integral. Nah, untuk video kali ini, Xt akan melambangkan sinyal masukan. Xt ini akan dimasukkan ke suatu sistem yang kemudian akan menghasilkan suatu sinyal keluaran Yt. Nah, sistem yang kita pelajari memiliki impuls respon atau tanggapan impuls Ht. Ht merupakan bagaimana sistem itu merespon suatu sinyal impuls. Nah, dengan memanfaatkan konvolusi, apabila kita mengetahui Xt dan Ht dari suatu sistem, maka kita bisa menghitung bagaimana keluaran atau sinyal keluaran pada sistem tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila sistem yang kita pelajari itu merupakan sistem yang linier dan sistem yang time invariant. Nah, berikut merupakan syarat suatu sistem bisa dikatakan linier dan time invariant. Nah, untuk sistem-sistem LTI tersebut, linear time invariant, maka kita bisa menghitung keluaran dari sistem hanya dengan berdasarkan inputnya dan dengan mengetahui bagaimana sistem tersebut merespon terhadap suatu sinyal impuls. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konvolusi yang sering dilambangkan dengan tanda bintang atau asterik seperti ini. Konvolusi itu sendiri rumusnya adalah sebagai berikut. Integral dari tau sama dengan minus tak berhingga hingga tak berhingga dari X tau dikali dengan H T minus tau, T tau. Nah, dalam konvolusi ini berlaku sifat komutatif, sehingga X dan H di sini bisa saling ditukar. Untuk contoh soal yang kita akan bahas hari ini adalah sebagai berikut. Kita memiliki Xt, yaitu suatu sinyal eksponensial, dan Ht juga suatu sinyal eksponensial. Nah, konstanta A dan B di sini bisa berbeda, bisa sama, tapi semua itu nilainya pasti positif. Nah, untuk memudahkan, kita akan pertama-tama menggambarkan Xt kita. Nah, ini sketsanya kira-kira seperti ini. Sumbunya karena Xt dia sumbu T. Dan karena dia ada pengali UT, berarti dia mempunyai nilai tidak 0 mulai dari T sama dengan 0. Lalu di sini dia mengikuti suatu grafik eksponensial yang turun. Ya. Saat T sama dengan 0, tingginya 1, karena E pangkat 0 adalah 1. Demikian juga untuk HT. Nah, seperti ini. Nah, kita akan memasukkan Xt dan Ht kita ini kepada rumus yang konvolusi. Jika kita lihat di rumus, kita membutuhkan X tau, yaitu dengan mengubah Xt, dengan mengubah T-nya menjadi tau di semua sumbunya. Jika kita ingin menuliskan persamaannya, dapat ditulis sebagai berikut. Nah, pastikan semua T dirubah menjadi tau. Demikian juga dengan tanggapan impulsnya.
Ya, seperti ini. Kemudian karena kita lihat di rumus, kita membutuhkan HT minus tau. Untuk H minus tau bisa didapatkan dengan H tau yang dibalik. H minus tau dibaliknya sesuai dengan sumbu Y-nya atau dengan titik nolnya. Yang kalau ditulis persamaannya, H minus tau adalah E B tau, ya, U minus tau. Nah, karena di rumus kita membutuhkan HT minus tau, maka kita akan menggeser sinyal tersebut. Ini merupakan sinyal HT minus tau. Dan kemudian digeser, berarti titik nolnya ini menjadi T. Kalau kita tulis dalam persamaan, minus B, T minus tau. Ya, karena diambil dari atas sini, semua tau diganti dengan T minus tau. Ini juga UT minus tau. Jadi dia hanya memiliki nilai tidak nol saat taunya kurang dari T. Ya. Sekarang kita sudah memiliki X tau dan HT minus tau. Sesuai dengan rumus, kita akan mengalihkannya, kedua sinyal tersebut, kemudian mengintegralkannya. Ya, keduanya ini kita akan kalikan. Nah, pengalinya ini, cara mengalikannya ini agak berbeda untuk setiap nilai T. Kita coba dulu untuk pertama kali, apa yang terjadi apabila T kurang dari 0. Apabila T kurang dari 0, XT akan seperti ini, X tau. Ya, ini sumbunya tau. Apabila T-nya kurang dari 0, X tau tidak akan berubah. Dan untuk HT minus tau, HT minus tau dia akan gambarnya seperti ini. Karena T-nya kurang dari 0, berarti dia di negatif seperti ini T-nya. Ini adalah HT minus tau. Nah, seperti ini. Jadi dia nilainya 0 di tempat lain. Ya, seperti ini. Nah, apabila dikalikan titik per titik seperti ini, maka hasil kalinya akan 0, karena ini ada nilai sinyal yang bernilai 0 yang membuat hasil pengalinya 0, dan tentu saja integralnya pun menjadi 0 bila diintegralkan dari min tak berhingga hingga tak berhingga. Nah, apa yang terjadi apabila T kita ini lebih besar dari 0? Apabila T lebih besar dari 0, bisa kita gambarkan. Sumbunya sumbu tau, X tau tetap seperti ini. Dan HT minus tau akan mulai ada di sini. Ya. Nah, apabila dikalikan, daerah yang di antara di sini akan memiliki suatu nilai yang kemudian jika diintegralkan atau dicari luas daerahnya, tentu saja menghasilkan suatu nilai. Apabila kita hitung, batas integralnya di sini akan menyesuaikan daerah yang dia tidak 0. Ya, karena kalau dia 0 berarti tidak menyumbangkan suatu nilai dari ya nilai area, nilai luas di bawah grafiknya. Ya, hasil kalinya akan kira-kira 0. Kemudian di sini ada mempunyai nilai, kemudian 0 kembali. Karena itu batasnya akan
batas yang harus diintegralkan dari 0 T, ya, sesuai dengan batas yang tidak 0. Kemudian sesuai dengan rumus adalah integral X tau. X tau tadi nilainya adalah E pangkat minus A tau. Ya, X tau pada range 0 sampai T di sini tadi nilainya adalah E pangkat minus A tau. Kemudian HT minus tau-nya sesuai dengan rumus di sini adalah E pangkat minus B T minus tau. Ya, tentu saja kita cantumkan persamaannya yang sesuai dengan range integralnya. Kemudian tentu saja sesuai dengan rumus, kita integralkan terhadap tau. Nah, ini sudah kita masukkan ke rumus, kita tinggal mengerjakan integralnya. Hal-hal yang tidak ada taunya bisa kita keluarkan, E pangkat minus BT kali E pangkat, saya tulis integralnya dulu saja, E pangkat B minus A tau D tau. Ya, B minus A tau D tau. Nah, ini kita kerjakan satu persatu untuk kasus A tidak sama dengan B dulu. Ya, bila angkanya ini berbeda, bisa kita kerjakan YT adalah, ini kita tulis dengan rapi saja, E pangkat minus BT, kemudian kita integralkan seper B minus A, E pangkat B minus A tau, untuk tau sama dengan 0 hingga T. Ya, kemudian kita bisa masukkan T-nya, kita masukkan taunya, maaf, maka YT adalah E minus BT, ini pernya taruh di sini saja, kita masukkan T, ya, sesuai dengan batas atasnya, kemudian kita masukkan 0, karena E pangkat 0 adalah 1, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, berarti kita bisa dapatkan untuk kasus A tidak sama dengan B, dan untuk T-nya lebih besar dari 0, maka kita dapatkan YT sebagai berikut. Nah, apa yang terjadi bila A sama dengan B? Kasus A sama dengan B, maka integral yang di atas tadi, ini YT adalah E pangkat minus BT, integral 0 sampai T, karena A sama dengan B, jadi ini B minus B, B minus B adalah 0, E pangkat 0 adalah 1, berarti dia integral dari 1 D tau. Nah, kita bisa integralkan E pangkat minus BT, integral dari 1 adalah tau, untuk tau dari 0 sampai T. Bila kita masukkan 0 dan T-nya, kita bisa dapatkan T minus eksponen dari minus BT. Ya. Nah, demikian jawabannya, kita bisa jadikan 1. Karena keduanya ini berlaku apabila T sama dengan 0, kita bisa memanfaatkan UT juga untuk menyederhanakannya, yaitu kita bisa tulis seperti ini.
kali UT, jadi dia hanya mempunyai nilai tidak 0 saat T sama dengan positif. Ini apabila A tidak sama dengan B, dan UT, jadi dia mempunyai nilai saat T-nya positif, ini apabila A sama dengan B. Demikianlah hasil perhitungan kita. Jadi bisa disimpulkan apabila kita memiliki masukan E pangkat AT UT dan masukan itu dimasukkan ke suatu sistem dengan tanggapan impuls E pangkat minus BT UT, maka kita akan mendapatkan YT sebagai berikut, di mana memang berbeda untuk kasus apabila A sama dengan B atau A itu memiliki nilai yang berbeda dengan B. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.